Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Agil Gifari. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari video reaction saya sebelumnya, yaitu tentang belajar JavaScript. Nah, masuk ke slide berikutnya. Apa sih itu array dan definisinya? Nah, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen atau data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array disimpan di lokasi yang berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari nol. Array memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan banyak data secara efisien, terutama ketika kita perlu bekerja dengan kumpulan data serupa. Nah, di sini ada contoh dari array. Let angka buka kurung 1 2 3 4 5. Ini di sini array yang berisi angka, terus di sini ada let buah, apel, pisang, mangga. Nah, di sini adalah area yang berisi string. Nah, di sini ada akses elemen array. Untuk mengakses elemen array, gunakan indeks yang dimulai dari nol. Misalnya elemen pertama ada di indeks nol, elemen kedua di indeks satu dan seterusnya. Nah, di sini ada juga contohnya. Bisa kalian lihat di sini. Lanjut, ada array dinamis. Dinamis. Array di JavaScript dinamis, artinya Anda bisa menambah atau menghapus elemen dari array tanpa batasan ukuran yang ditentukan sebelumnya. Nah, berikut di sini adalah contohnya juga. Nah, terus lanjut ke function. Apa sih itu function? Function adalah kumpulan perintah yang dapat dipanggil kapan saja di dalam program. Function bisa menerima input dalam bentuk parameter dan mengembalikan output atau nilai yang dihasilkan. Function membantu dalam mengorganisasi kode dan membuat kode lebih bersih serta mudah dipelihara. Nah, di sini ada contohnya function, nama function, blok kode yang akan dieksekusi, console log dalam kurung hello world. Nah, di sini adalah nanti outputnya itu bakal keluar hello world. Terus di sini adalah function expression. Function bisa disimpan ke dalam variabel. Nah, ini adalah contohnya. Cons Sapa dalam eh, sama dengan function buka kurung tutup kurung console log halo. Nah, di sini ada outputnya halo. Terus ada function dengan parameter. Ini adalah contohnya juga dari function dengan parameter. Terus di sini adalah return value dari function. Function dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return setelah return dijalankan. Ini adalah contohnya. Function tambah sama dalam kurung A, B, buka kurung return A ditambah B. Let hasil sama dengan tambah dalam kurung 5,3. Nah, di sini adalah console log hasilnya. Outputnya adalah 8. Nah, di sini ada juga looping. Looping adalah proses menjalankan blok kode yang sama secara berulang, baik untuk jangka waktu tertentu atau hingga kondisi tertentu terpenuhi. Looping sangat berguna ketika kita ingin memproses banyak data seperti elemen dalam array atau objek, atau melakukan operasi yang sama berkali-kali tanpa menulis kode yang berulang. Sini ada contoh pertama itu adalah for loop atau perulangan for. For loop adalah salah satu perulangan yang paling umum digunakan dalam JavaScript. Loop ini digunakan ketika kita tahu berapa kali perulangan harus dilakukan. Nah, ini adalah contohnya. For dalam kurung inisialisasi kondisi perubahan. Blok kode yang akan dijalankan di setiap kali loop berulang. Lanjut di sini ada while loop. While loop digunakan saat kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan yang harus dilakukan. Di sini ada contohnya, terus ada kondisi dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jika true, blok kode dijalankan, jika false, loop berhenti. Ini adalah contoh dari codingannya. Lanjut ke uh, for of loop. For of loop diperkenalkan di ECMAScript 6 atau ES6 dan digunakan untuk mengiterasi elemen dari objek yang dapat diiterasi seperti array, string, atau map. Ini sangat ideal untuk mengakses nilai dalam array atau objek iterable lainnya. Elemen menyimpan nilai dari setiap elemen dalam array, string, atau objek iterable dalam lainnya. Ini adalah contohnya. Cons angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. For dalam kurung let num of angka console log dalam kurung num.
Nah, kesimpulan dari presentasi saya tadi, dengan memahami dan menggunakan array, looping, dan function secara bersamaan, kita dapat membangun program yang lebih efisien dan fleksibel, terutama dalam pengelolaan dan pemrosesan kumpulan data. Sekian dari presentasi saya tentang JavaScript. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.